سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah SWT sampai sore hari ini kita masih hidup. Sesungguhnya nikmat hidup yang masih kita rasakan sampai sore hari ini adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi seringkali dalam hidup ini, ketika Allah lapangkan rezeki kita, ketika Allah mudahkan urusan dalam hidup ini, akan sangat mudah lisan kita berkata Alhamdulillah, karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tetapi hari ini, berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa nikmat hidup yang kita rasakan ini adalah nikmat yang besar. Kenapa seringkali kita menganggap bahwa nikmat hidup yang kita rasakan ini adalah nikmat yang biasa dan standar saja. Kenapa? Semua orang pasti dapat ini. Padahal tanpa nikmat hidup yang Allah berikan ini, kita tidak akan bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Dan dari nikmat hidup ini, Al-Fakir ingin menyampaikan dua kabar. Kabar yang pertama adalah kabar gembira. Kabar gembiranya sampai sore hari ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk beristighfar. Allah masih beri kesempatan untuk bertaubat. Dan yang paling penting sampai sore hari ini, Allah masih berikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Karena apa? Nanti dan pasti akan datang suatu hari, di mana di hari itu nanti sang pemandi jenazah lah yang akan menanggalkan pakaian dari tubuh kita. Sang pemandi jenazah lah yang akan memandikan kita di hari itu. Dan ketika hari itu datang, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dengan kita hari ini tak berguna dan tak bisa kita pakai lagi. Mari kita pergunakan nikmat hidup yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa nanti di akhirat, wallahi demi Allah, tidak ada satu detik pun dari nikmat hidup yang Allah berikan hari ini bakal lepas gitu saja. Allah akan bertanyakan, Allah akan hisab detik per detiknya. Yang hari ini, kita kalau sekali scroll handphone itu, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 1 jam berlalu tanpa ketaatan pada Allah, kita masih tenang dan nyaman-nyaman saja. Padahal, waktu yang kita lewati tanpa ketaatan, waktu inilah yang seharusnya kita tangisi. Karena tak akan pernah kembali lagi. Sedangkan kabar buruknya nikmat hidup yang Allah berikan ini waktunya akan terus berkurang. Kesempatan beramal soleh semakin sedikit waktunya. Dan hari ini, tahukah kita, hari ini kita 1 hari lebih dekat dengan kematian. Esok akan semakin dekat dengan kematian yang pasti menghampiri kita. Tetapi lalainya kita hari ini. Kita sudah tahu bahwa kematian ini semakin dekat waktunya. Kesempatan beramal soleh tinggal sedikit saja lagi. Tetapi kita tidak pergunakan maksimal untuk mempersiapkan sesuatu yang kita bawa ke depan Allah nanti. Tetapi hari ini kita terlalu serius mempersiapkan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Hari ini berapa banyak di antara kita yang serius mempersiapkan rumah yang indah, yang serius mempersiapkan kendaraan yang bagus, dan kita lupa bahwa semuanya akan kita tinggalkan. Dan Allah SWT mengingatkan kita di dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamul hayatud dunya la'ibu wa lahu.
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau belaka. Tetapi hari ini kita yang terlalu serius dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Ada satu bait syair ulama, bunyinya seperti ini. Manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika di dunia dia sibuk mencari apa-apa, ketika mati nanti dia tidak membawa apa-apa. Tetapi ruginya manusia di akhirat nanti dia bakal dihisap, dia bakal dipertanyakan atas apa-apa yang dia cari dan apa-apa yang dia tinggalkan sebelum mati. Allahu yahdi. Ternyata hidup kita di akhirat nanti sangat penuh dengan perhitungan Allah yang sangat detail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ingat-ingat lagi. Hari ini Sayyidul Ayyam. Hari Jumat yang dari kita pasti mempersiapkan amalan-amalan luar biasa dari Jumat. Coba kita ingat-ingat lagi. Dari bangun tidur tadi pagi, masih ingatkah kita? Kira-kira berapa rakaat tahajud yang sudah kita kerjakan? Ingatkah kita di hari ini berapa kali lisan ini beristighfar memohon ampun kepada Allah? Coba kita ingat-ingat lagi. Di pagi hari tadi berapa lama kita bermunajat kepada Allah? Dan coba diingat-ingat lagi. Tadi pagi kira-kira berapa rakaat duha yang sudah kita kerjakan? Hari ini berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca? Dan coba ingat-ingat lagi. Kira-kira hari ini berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan dari harta yang Allah titipkan ini? Sudah adakah amalan ini kita lakukan? Kalau memang sudah ada, semoga Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang jadi pertanyaannya, kalau belum, kita nunggu apa lagi sebetulnya? Apakah kita akan menunggu ketika nafas ini sampai di kerongkongan? Tahukah kita, dalam satu hari, malaikat maut 70 kali mendatangi rumah kita. Dan ini semua belum kita persiapkan, kita nunggu apa lagi sebetulnya? Bukankah kita tahu, kematian itu tidak menunggu kita tua dan tidak harus sakit? Kenapa? Kita tidak risau dengan nasib kita di akhirat nanti. Yang kita risaukan hari ini adalah perkara dunia yang sudah Allah janjikan, yang sudah Allah takdirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hari ini kita tidak risau dengan nasib kita di akhirat nanti. Ada satu orang manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu, manusia yang mulia, yang maksum, yang Allah jamin masuk ke dalam syurga. Manusia inilah yang merisaukan nasib kita di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai-sampai di akhir hayat manusia yang mulia ini, ketika nafas beliau sampai di kerongkongan, di akhir hayatnya apa yang beliau risaukan? Ummati, ummati, ummati. Ketika itu Rasul tidak sebutkan nama anak-anaknya, dan Rasul tidak sebutkan nama-nama sahabat yang mulia ketika itu. Tetapi Rasul sangat merisaukan umatku, umatku, umatku. Seharusnya kita yang Rasul risaukan, kita punya risau yang lebih besar lagi. Dan ada kabar gembira dalam satu riwayat, ketika itu Rasul berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah ini di pelataran Masjid Nabawi yang sekarang di Pagar Seng lagi ditutup. Jadi ketika itu Rasul tertunduk sambil meneteskan air mata. Abu Bakar mendekati Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, apa yang terjadi?" Rasul menjawab, "Aku rindu dengan saudaraku." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara?" Apa jawab Rasul? "Bukan, kalian adalah sahabat." Lantas Rasul, "Siapa saudaramu yang engkau rindukan?" kata Abu Bakar. Apa jawab Rasul? "Saudaraku adalah umat akhir zaman. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi berimannya mereka seperti kalian beriman kepadaku." Tahukah kita, Rasul pernah membangga-banggakan kita di depan para sahabat yang mulia. Kita harus bangga, tetapi coba kita hisap diri kita lagi.
Dari amalan yang kita lakukan dari pagi tadi sampai sore hari ini, pantaskah diri kita menjadi sosok yang Rasul rindukan? Rasul merindukan kita atau Rasul merindukan kaum yang lain? Seandainya nanti di akhirat Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu nanti Rasul berkata, "Wahai manusia, mana buktinya bahwa kalian itu umatku? Mana buktinya bahwa kalian itu benar-benar cinta dengan?" Kira-kira nanti di akhirat amalan seperti apa yang nak kita tunjukkan di hadapan Rasul? Sudah adakah amalan ini kita persiap? Nanti waktu yang singkat ini kita jadikan momen muhasabah saja. Mari kita berdoa kepada Allah, kita berazam dan kita berniat. Kenapa? Selama ini kita sudah persiapkan segalanya, tapi tidak dengan serius. Seringkali kita persiapkan, kita lalai lagi dan lalai lagi. Mari kita berniat dan berazam kepada Allah. Semoga sisa umur kita ini Allah berkahi dalam ketaatan. Dan kita bisa menjadi umat yang bisa membuktikan cinta kita kepada Rasul. Dan kita bukan menjadi kaum yang di akhirat nanti menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nanti di akhirat Rasul bakal disibukkan dengan umatnya yang tidak taat hari. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita dan keluarga kita, dan kita bisa memaksimalkan sisa umur ini dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Niat yang baik, permintaan yang baik, dan azam yang baik, insya Allah pasti mudahkan. Dan Allah catat sebagai amal soleh yang sangat luar biasa. Masrul muslimin rahimahullah, rasanya tak pantas saya dari salat panjang tuh pada sore hari memberikan taklim, memberikan nasihat pada ayah kami, ibu kami, abang-abang kami sekalian. Yang pantasnya pada sore hari ini saya mendapatkan taklim, saya mendapatkan nasihat dari ayah kami, ibu kami, dan abang-abang kami sekalian. Dan kami orang Melayu itu banyak betul peribahasanya. Jauh berjalan banyak yang ditengok, banyak pengalaman. Saya yakin ayah kami, ibu kami, abang-abang kami yang lebih dulu hidup dibandingkan saya, pasti lebih paham agama ini dibandingkan saya, dan lebih layak menasihati saya pada hari ini. Saya tidak ada maksud menggurui, apalagi menasihati. Saya hanya mengulang-ulang saja. Berharap ini menjadi hujah saya di hadapan Allah nanti. Dan kita pasti ini tentu berharap bangunan Masjid Baitur Rahim ini di akhirat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah duduk dalam satu majlis yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada waktu yang tersisa, saya akan habiskan dengan bercerita saja, karena ini jam-jam rawan ya. Kalau kami Ustaz, kalau ngaji jam-jam segini ini, jam inilah kami menjatuhkan kitab. Untuk jam ini jam-jam rawan. Saya habiskan dengan bercerita saja. Perkenalkan ayah ibu, nama saya itu Fendri Fradana. Saya asal dari Selat Panjang, dan ada sini kawan sekolah satu kelas itu, Om Boy ya, Febrian Ira ya, kami panggil dia Boy dari SMP itu. Dan kawan sekelas nih. Saya berasal dari Selat Panjang, dan saya mitra lapangan BWA dalam distribusikan Al-Quran di Meranti, Riau, Bengkalis, Kepulauan Riau, sampai Anambas, Natuna. Alhamdulillah Al-Quran yang sudah diamanahkan ke saya itu sebanyak 80.000 eksemplar Al-Quran. Nah, mungkin Bapak-bapak dah sering lah ke Selat Panjang ya Pak. Ada yang sering Selat Panjang Pak? Berarti dah terlalu sering makan mie sagu ya Pak ya. Jadi ini Pak, jadi yang ingin saya ceritakan adalah mulanya dakwah ekspedisi dakwah pedalaman ini awalnya dengan tidak sengaja Pak. Lebih kurang 4 tahun yang lalu, di suatu pagi saya dapat telepon dari kawan lama kan. Beliau guru di sebuah SD kan. Ustaz, mau enggak ngisi kajian Isra Mi'raj? Mau sih. Tapi ini tempatnya di desa. Tidak ada internet, tidak ada sinyal, dan tidak ada listrik. Insya Allah mau. Satu lagi, minta download dan nih. Insya Allah mau, karena dari awal Pak kami punya komitmen mendirikan komunitas dakwah Meranti ini. Kita punya komitmen, kita tak boleh hidup dari dakwah, tapi kita harus punya penghasilan yang bisa menopang dakwah. Karena dakwah ini bukan jalan untuk cari harta, tetapi dakwah ini adalah jalan yang paling nikmat untuk menghabiskan harta. Kenapa? Harta yang Allah titipkan dengan kita ini hanya 2 cara menghabiskannya. Di jalan Allah atau kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Cuma 2 itu aja pilihan. Nah, sebelum berangkat, teman ini cerita lagi, Ustaz, ini kita tak bisa pakai motor. Kita harus sewa kapal laut. Jadi nama desanya Desa Batang Buang di sini. Jadi kita harus naik kapal laut tuh dari sini sampai nyusul sini 1 jam 30 menit. Dan kata sewa kapalnya 1 kali perjalanan 600.000. PP itu 1.200.000. Alhamdulillah patungan Allah cukupkan berangkat kan Pak.
Ketika di dalam kapal, dalam bayangan saya ini berhenti kapal ini nanti sampai di desa Batangbuah. Tapi ketika kapal ini berhenti, pertama kami di sebuah pelabuhan kecil, saya bilang, ini kampungnya yang di mana? Ini memang tidak disampaikan Ustaz. Takutnya kalau disampaikan Ustaz tak jadi ikut. Desanya masih 4 kilo lagi dari sini dan kita harus jalan kaki lewat hutan bakau ini 1 jam 20 menit. Saya potongan setelah pakai gamis, Pak. Pakai gamis lewat hutan bakau. Nah, berangkatlah memutar dah jauh kan, berangkat sampai ke desa. Nah, dari awal teman ini bilang, kita kajian untuk anak-anak SD. Oke, saya bilang. Tetapi ketika kami sampai di desa itu, Pak, itu warga satu desa itu ngumpul di desa ini. Dan maklumat yang kami dapat, mereka itu sudah lama tidak didatangi Ustaz. Dulu ada buya kami yang membina di sana, tapi karena buya kami sekarang beliau fokus di pondoknya, tidak lagi ke sana, dan sekarang pembinaan ini tak ada lagi. Dan beliau fokus di pondok kan. Nah, sampai di sana, mulai kajian. Ketika mulai kajian, banyak hal yang agak ganjil menurut saya. Jadi banyak anak-anak perempuan gitu tuh banyak yang tidak memakai jilbab dibandingkan yang pakai jilbab. Ketika kajian saya tanyakan, adik kenapa tidak pakai jilbab? Saya Buddha, Pak Ustaz. Rupanya di desa itu sekarang mayoritas Buddha. Dan banyak Islam itu yang murtad ke Buddha. Karena mereka itu sudah lama ditinggalkan. Mereka tidak dibina. Nah, setelah kajian, saya bawa Al-Quran kan. Al-Quran BWA itu ada 2, yang hijau ini yang terjemahan, Pak. Saya bagikan yang hijau ini. Ketika saya bagikan, tidak ada satupun warga desa itu yang mau ambil. Saya bilang, ini Al-Quran ini gratis, tidak bayar. Apa jawab mereka? Pak Ustaz, bukan kami tak enggak, bukan kami tak mau, tapi kami tak bisa baca Al-Quran. Satu desa Batangbuah ini, Pak, tak ada satupun yang bisa baca Al-Quran. Dan ini terjadi di Riau. Singkat cerita, saya harus pulang hari itu, Pak. Pengennya nginap, tapi di sana tuh, Pak, warung nggak ada. Jadi kalau untuk minum tuh kami kesulitan, Pak. Mereka tuh minum air gambut yang warnanya merah, yang langsung minum dari sumur. Kami belum terbiasa, Pak. Dan sana tak ada warung. Kami tak ada perbekalan. Dan kami harus buru-buru pulang, karena kalau air surut, kami kan masuk ke anak sungai, Pak. Kalau air surut, kapal ini kandas tak bisa keluar, kami. Kalau nak air pasang malam, besok baru bisa keluar. Buru-buru pulang, saya dipanggil seorang bapak. Namanya Pak Zaini. Tahun ini umur beliau 78 tahun. Dan di awal tahun kemarin beliau ngaji itu masuk Iqra 2, Pak. Di awal tahun kemarin Iqra 2 di umur 78 tahun. Beliau manggil saya, Pak Ustaz, sering-sering ke sini tengok-tengok kami, lihat-lihat kami. Insyaallah Pak, semoga Allah mudahkan kami, Allah kuatkan kami bisa ke sini lagi. Pak Ustaz nak tahu tak? Di musola kami sudah 7 atau 8 tahun suara azan tak pernah terdengar, Pak Ustaz. Anak cucu kami banyak yang tak tahu apa itu solat Idul Fitri, apa itu solat Idul Adha. Saya nangis, Pak. Karena saya malu. Jaraknya tidak sampai berhari-hari dari rumah saya. Hanya hitungan jam saja. Kok saya bisa tak tahu. Yang bikin sedih lagi, ini terjadi di Riau, Pak. Yang mayoritas Islam. Singkat cerita pulang, Pak. Pulang. Dan saya lupa akan kisah batang buah ini. Sampai di suatu malam, saya balik ngisi kajian. Lagi di motor, Pak. Lagi bawa motor. Allah tanamkan risau dalam hati. Yang saya risaukan gini. Seandainya malam hari ini Allah cabut nyawa saya takut di akhir orang-orang batang buah ini bersaksi dari depan Allah. Ya Allah, Pepen pernah ke kampung kami dan Pepen tahu di kampung kami tidak ada dakwah ya Allah. Tapi Pepen tak pernah datang lagi. Apa hujah saya nanti, Pak? Pulang saya ceritakan sama istri. Biar ada teman risau, Pak. Saya ceritakan. Apa kata istri? Ayah harus berangkat ke sana lagi ya. Ayah tahu keamalan kita tak ada. Hisab kita berat. Kalau tadi ayah tak cerita, mungkin ayah sendiri yang akan hisab. Sekarang ayah dah cerita, kita berdua bakal akan hisab. Alhamdulillah, ketika itu Pak, rezeki yang Allah berikan dengan saya cukup untuk makan dan kebutuhan rumah tangga saja. Sedangkan untuk ke Batang Buah ini saya paling sedikit itu 2 juta Pak, harus megang. 1.200.000 untuk ongkos kapal, sisanya untuk konsumsi. Saya bilang sama istri, belum ada ongkosnya pun. Cerita-cerita lama Pak, saya lihatlah di tangan istri itu ada cincin belah rotan kami nyebut. Cincin belah rotan, cincin saya nikah itu. Saya bilang, Bun, jual cincin itu dulu yuk.
Saya jual untuk ongkos ke pedalaman. Mungkin ini salah satu bentuk ya kita menolong agama Allah. Kita tak bisa buat banyak. Ayah janji insya Allah suatu saat ketika Allah lapangkan rezeki saya akan ganti. Mungkin bentuknya tak sama, beratnya tak sama, saya bilang. Insya Allah saya akan ganti. Lama istri mikir, Pak. Karena itu satu-satunya cincin yang dia punya. Dia bilang, Alhamdulillah malam itu Allah pahamkan istri saya, dikasih saya cincin, Pak. Ini duitnya ayah bawa ke pedalaman semua atau macam mana? Taklah bun. Tengok dulu kita jual dapat berapa, nanti sisanya untuk rumah. Ketika itu saya ingat jual itu dapat 2.500.000. 500 saya tinggalkan untuk istri dan anak-anak, 2 juta saya bawa ke pedalaman. Berangkat ke pedalaman, Pak, di Batang Buah ini. Hari pertama saya di Batang Buah itu, Pak. 2 kali saya itu menangis, tak berlagu kalau kami nyebut menangis. Menangis sendiri, Pak. Berdiri saya menangis. Menjelang maghrib, Pak, itu warga desa ngumpul. Mereka ngumpul, tetapi ketika kami azan maghrib dan tidak sholat maghrib, itu ibu-ibu itu pulang ke rumahnya. Mereka pulang ke rumahnya. Mungkin saya pikir ini lagi berhalangan nih. Tapi kok kompak satu kampung berhalangan. Ada hal yang aneh, setelah kami sholat maghrib, selesai sholat, mereka datang. Cerita-cerita lagi gitu, Pak. Cerita lagi. Nah, ketika kami azan isya dan sholat isya, mereka pulang ke rumahnya lagi. Nah, ini mulai lagi nih. Selesai kami sholat isya, mereka datang. Kita ngobrol lagi, Pak. Seperti tak ada kejadian. Sampai saya bertanya dengan seorang ibu, namanya Ibu Mai. Bu, saya bilang, saya salah apa ya? Apakah ada kata-kata saya yang salah sehingga orang-orang sini tersinggung? Apa jawab Bu Mai? Pak Ustadz tak ada salah, ada Pak Ustadz. Orang-orang ini banyak yang tak ada telkung. Tahu telkung? Mukena. Mereka gantian mukena itu dari rumah ke rumah untuk sholat. Saya nangis, Pak. Dan malam itu ada satu keluarga menemui saya. Dia bilang gini, istrinya nanya Pak Ustadz, sah tak ya sholat suami saya? Kenapa, Kak? Suami saya ini kalau sholat megang buku. Suaminya sholat megang buku, tuntunan sholat lengkap karena tak tahu cara sholat. Sebagai bahan muhasabah kita dan keluarga kita hari ini. Coba nanti kumpulkan keluarga kita dan cek di dalam lemari rumah kita. Berapa banyak peralatan sholat di rumah kita. Kita lahir Islam, hafal bacaan sholat dan kita tahu tata cara sholat. Tetapi kenapa terkadang ketika azan berkumandang, kita masih lalai untuk sholat? Alasan kita apa? Saudara kita di sana dalam keterbatasannya, dalam ketidaktahuannya, mereka ingin taat kepada Allah. Di sana itu listrik dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Tahu tak mereka datang untuk sholat subuh jam berapa? Jam 3 subuh mereka sudah datang. Sampai saya bilang, Pak ini masih malam lagi, ini belum pagi nih. Kami takut tak dengar Pak Ustadz azan. Kita hari ini, berapa kuat suara azan subuh itu masuk ke dalam telinga kita. Kita tutup telinga ini dengan bantal, dengan selimut. Mereka di sana takut tak dengar azan, mereka datang lebih awal. Sering saya cerita sama istri penasaran. Dan di liburan sekolah kemarin, saya bawa istri saya ke Batang Buah. Saya bilang, yuk kita belajar taat sama orang Batang Buah. Bukan kita datang untuk mengajar, tapi kita belajar taat. Mereka Allah uji dengan nikmat yang sedikit, tapi Allah berikan rasa syukur yang besar, rasa taat yang besar. Saya datang sana sering malu. Dan malam itu Pak, saya ngobrol dengan Pak Zaini tadi. Pak Zaini ini bilang gini, Pak Ustadz, di sini kami ada masalah sedikit. Apa masalahnya Pak? Di sini Pak Ustadz, kalau ada orang meninggal, itu 2 hari baru dimandikan. Kenapa Pak? Karena kami harus jemput orang dari desa Lanjung, desa sebelah yang biasa memandikan jenazah. Karena kami satu kampung tak ada yang tahu memandikan jenazah. Saya nangis Pak. Mereka sampai setertinggal ini. Saya dibawa ke tempat mereka menguburkan jenazah itu. Itu Muslim, Buddha, Nasrani itu mereka gabung kuburnya, satu komplek itu. Karena kami tak tahu Pak Ustaz, biasanya yang siap memandikan, mengafani mereka balik takut air surut. Tinggallah kami di desa ini. Alhamdulillah ini kondisi lebih kurang 4 tahun yang lalu Pak. Alhamdulillah pertolongan Allah, dakwah ini sudah jalan di sana sekarang. Alhamdulillah. Dan ada sekarang di kampung itu yang kita bina menjadi guru ngaji di desa itu Pak. Alhamdulillah
Dan kemarin ada mereka itu ada kepala suku, Pak. Dan kepala sukunya kemarin di bulan September kemarin Allah berikan hidayah bersahadat, namanya Pak Yatno. Di umur 75 tahun dan di bulan Rajab semalam bulan Januari, Pak Yatno ini berkhitan di umur 75 tahun. 75 tahun beliau berkhitan. Jadi nanti kalau gambaran video batang buah ini, video dakwah ini saya upload di Facebook saya, Pak. Sekedar ingin bercerita saja. Facebook saya itu Abu Sani, Abu TSANI, Abu Sani, Facebook saya. Saya sekedar ingin bercerita saja bahwa di Riau itu masih ada tempat yang tertinggal seperti ini. Dan tak pantas rasanya saya menyalahkan Pemda dan pemerintah. Karena apa? Ini kewajiban kami yang dekat. Karena kita ada kewajiban sesama Muslim ini kita menjaga akidah mereka. Alhamdulillah. Jadi saya ada potongan singkat, Pak. Macam sih batang buah yang saya ceritakan itu. Mungkin saya ini, Pak, ada videonya batang buah yang saya ceritakan. Itulah gambaran singkat macam sih jasa batang buah yang saya ceritakan. Allah yang mereka sembah masih sama dengan Allah yang kita sembah hari ini. Nabi Muhammad yang mereka imani sama dengan Nabi Muhammad yang kita imani hari ini. Tetapi Allah berikan mereka nikmat taat itu yang sangat luar biasa. Dengan sedikit nikmat, mereka punya nikmat taat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dulu sempat, Pak, jadi mikirkan, saya bilang sama istri, ini habis cincinnya apa lagi yang dijual itu. Alhamdulillah, Allah Maha Baik, Allah Maha Hebat. Allah kirimkan orang-orang soleh, ahli-ahli surga itu untuk menolong agama Allah ini. Dan sekarang kami itu, Pak, di backup oleh BWA. Jadi BWA mengirimkan kami setiap bulan itu operasional untuk dakwah ke pedalaman. Dia tiap support. Jadi mungkin setelah mendengar cerita saya, menyaksikan video tadi, jamaah bertanya, Pak Ustaz, macam mana kalau kami ingin berkontribusi dalam dakwah pedalaman ini, dalam menjaga akidah saudara mualaf di sana? Bagi kami, Pak, terkait mereka itu syahadat, mereka masuk Islam, itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Karena Allah lah yang memberikan hidayah untuk mereka bersyahadat. Tetapi dalam menjaga akidah mereka ini, Pak, yang kami berat. Kenapa? Sana itu Buddha ini gencar, Pak. Jadi Buddha ini, saya mendapat info itu, mereka itu disupport dari PIK, Pak. Pantai Indah Kapuk, support full dari sana. Dan boy tahu itu di Selat Panjang itu, Pak, sekolah Buddha itu ada 2 besar, megah, Pak, ya. Dan ada bangunan YSUBB itu megah besar, Pak. Dan mereka menyentuh titik-titik yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Saya bilang, sering kawan-kawan itu lemah kan. Saya bilang, memang kita tak punya harta yang banyak, tapi kita punya Allah yang maha hebat dan Allah pasti tolong kita. Dan saya mengajak, mungkin ada jamaah yang ingin turut berkontribusi dalam dakwah ini. Mari berkontribusi dalam dakwah ini. Karena apa? Dakwah ini kan ditopang oleh BWA, Pak. Jadi ada salah satu program di BWA itu namanya WAP, Pak. Wakaf Al-Quran Pembinaan. Jadi satu paket wakaf itu senilai 150.000. Saya jelaskan, 150.000 itu bukan hanya Al-Quran. Jadi dari nilai 150.000 itu biaya cetak pengadaan, biaya distribusi, dan biaya pembinaan, Pak. Dari pembinaan Al-Quran inilah kami mendapatkan operasional tiap bulan untuk pedalaman ini. Jadi BWA itu tiap bulan mengirimkan operasional untuk kami ke pedalaman ini. Dan insya Allah ketika jamaah berwakaf melalui BWA, Rasul mengabarkan seperti ini. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang jamaah wakafkan melalui BWA akan dipakai oleh para mualaf itu dalam belajar. Dan jamaah akan dapat keutamaan belajarnya. Dan wa'allamahu, dan yang mengajarkannya. Saya yakin jamaah sekalian sudah sering berwakaf Al-Quran. Tapi yakinkah kita Al-Quran yang kita wakafkan itu memang betul-betul dibaca nanti? Jadi insya Allah kami akan membimbing para mualaf itu. Karena program ini dibiayai dari WAP. Jamaah yang berwakaf melalui program ini juga insya Allah mendapat keutamaan mengajarkan mereka. Dan yakinlah, satu huruf dalam Al-Quran yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan. Terbayangkah kita ketika kita mewakafkan 1 mushaf Al-Quran, 2 mushaf Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat nanti. Dan wakaf ini bukan atas nama kemanusiaan dan bukan untuk saya, tetapi dalam rangka menolong agama Allah. Intan surullaha yansurukum. Barang siapa menolong agama Allah, kelak Allah pasti akan tolong kita. Tidak di dunia, di akhirat Allah pasti tolong. Kenapa? Allah tak pernah ingkar janji.
Mungkin wakaf ini juga menjadi wasilah Allah mudahkan hajat-hajat kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Atau mungkin nanti ada yang belum pernah berwakaf atas nama orang tuanya, insya Allah nanti Al-Quran bisa diwakafkan atas nama orang tuanya, karena apa, nanti di depan sini akan nanti akan dicetak, Pak. Akan dicetak nama yang berwakaf, dan nanti ketika distribusi Al-Quran saya akan sampaikan kepada yang menerima wakaf, ini nama yang berwakaf, mohon didoakan. Karena kita tak pernah tahu doa dari lisan yang mana yang Allah ijabah tadi. Apalagi saudara-saudara kita mualaf itu adalah orang yang masih polos, saya bilang. Dan mereka orang suku Akit ini punya hati yang sangat bagus. Tamak, serakah itu tidak ada di dalam diri. Dan saya mengajak jemaah sekalian, mari berwakaf melalui BWA. Semoga ini menjadi wasilah Allah mudah-mudahkan hajat-hajat kita semuanya. Dan kami juga menawarkan paket-paket wakaf terbaik. Mungkin jemaah sekalian ingin mempersiapkan wakafnya terbaik, nanti ada paket-paket, dan nanti terkait paket penjelasannya akan dijelaskan oleh tim dari BWA. Bismillahirrahmanirrahim. إلى فوزان هاتين يحملك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامي ومعصيتي، واغنني بفضلك عما سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في السكرات والنجاة من النار والنفع عند الحساب. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berkahlah seluruh kami dalam ketaatan kepada-Mu. Oh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kami. Oh, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang berbakti ketika kami di masa tua nanti. Oh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ketika kelak Kau akan cabut nyawa kedua orang tua kami, izinkan kami berada di sampingnya, ya Allah. Ya Allah, suatu saat ketika Kau cabut nyawa kami, cabutlah dalam kondisi yang sangat baik, ya Allah, di tempat yang paling baik, ya Allah. Jangan Engkau cabut ketika kami sedang bermaksiat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami sebagai penghafal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, ya Allah, penjaga Al-Quran, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, gantikanlah harta mereka yang berniat berwakaf dengan yang lebih baik, dengan yang lebih berkah, dengan yang tidak memberatkan
sampai di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Segala yang benar pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Masih banyak yang salah, yang silap itu pasti dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum pada ayah kami, abang kami, ibu kami sekalian saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin.